Beastmaster, bab 317 sampai dengan 318. Bab 317 Profesor Qiao Bai, seorang pria misterius. Tentunya dia tidak mungkin benar-benar anak ajaib yang melampaui batasan ras dan reproduksi. Itu agak keterlaluan. Jangan kita pikirkan itu lagi. Qiao Bai mengambil jus di atas meja dan menenggaknya dalam satu tegukan. Jangan mempersulit diri sendiri. Orang tua bagaikan rumput liar di ladang. Mereka bisa tumbuh kapan saja. Qiao Bai, lelucon sehari-hari yang mengerikan sepersatu. Saya beristirahat di rumah keluarga Fu selama 1 malam. Keesokan harinya, Qiao Bai masih gagal kembali ke kota New York. Barang itu dikemas dan dikirim ke Xincheng pagi ini. Saya merasa punya hubungan khusus dengan Xincheng. Kalau tidak, mengapa saya harus dikirim ke sana sesekali? Bluebell terbatuk 2 kali. Ini mungkin semacam ikatan karma yang tak terkatakan. Qiao Bai, Jiang Heng, yang bertugas menyambut Qiao Bai, dengan malas melambaikan tangan ke arah Qiao Bai. Lama tak berjumpa. Aduh, rasanya belum lama sejak terakhir kali kita bertemu. Sudah sebulan. Saat berbicara, Jiang Heng menyapa Lan Fengling, yang berdiri di sebelah Qiao Bai. Fu Wenxing dan Fu Tianguang. Jiang Heng tersenyum. Kakak, apa kau melakukan sesuatu padanya? Fu Tianguang menarik-narik baju Fu Wenxing. Setelah muncul dari alam rahasia kecil dan memperoleh peralatan baru, Fu Wenxing sekali lagi berubah menjadi pang paling memukau di antara kerumunan. Mendengar pertanyaan adiknya, Fu Wenxing benar-benar bingung. Ah, aku tidak tahu. Saya kira tidak demikian. Fu Tianguang, hehe, mari kita lihat apakah dia percaya atau tidak. Kalau memang tidak ada yang salah, apakah pihak lain akan melampiaskan amarahnya padanya juga? Fu Tianguang merasa bahwa ini sepenuhnya kesalahan saudaranya. Mendengar kedua saudara itu berbicara dengan suara yang tidak disembunyikan, bibir Jiang Heng berkedut hebat. Tidak, dia bukan orang baru yang mengetahui perilaku Fu Wenxing yang keterlaluan. Jadi dia tidak mengatakan apapun. Apa cerita di balik adik laki-laki Fu Wenxing? Kok dia mirip banget sama kakaknya dalam hal ini? Jiang Heng memalingkan wajahnya. Kali ini benar-benar memutuskan untuk mengabaikan keduanya. Hahaha, Blue Wind Chaim pun tak dapat menahan tawanya. Dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata, ayo masuk dan bicara. Saudara Fu, biarkan saja. Jiang Heng menganggap saran Blue Wind Chaim sangat bagus dan segera melaksanakannya. Tiba di kantor Jiang Heng. Qiao Bai tidak sepenuhnya asing dengan tempat ini. Lagi pula, saya pernah ke sini sebelumnya. Profesor Qiao Bai, Anda sungguh beruntung. Jiang Heng menuangkan secangkir teh untuk Qiao Bai. Tatapannya ke arah Qiao Bai agak rumit. Bagus sekali. Sungguh, Qiao Bai dengan tenang mengambil cangkir tehnya. Jika nada bicaramu tidak begitu asal-asalan, aku mungkin akan percaya apa yang kau katakan. Jiang Heng tersenyum palsu. Tidak mungkin untuk tidak bersikap asal-asalan. Karena keberuntungan Qiao Bai benar-benar keterlaluan dan tidak masuk akal. Qiao Bai menemui ruang terlipat sendirian. Kali ini kami menemui ruang lipat bermasalah lainnya. Seperti yang dikatakan Jiang Heng. Keberuntungan ini sungguh tidak dapat dipercaya. Tetapi apa sebenarnya isi dunia rahasia kecil ini? Tertawa sejenak. Saat Jiang Heng serius, dia tampak cukup dapat diandalkan. Ada penjinak binatang Raja Surgawi di antara kalian. Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Itu sangat berbahaya. Jika bukan karena sedikit keberuntungan, ada kemungkinan besar seseorang akan mati di dalam. Mendengar ini, Jiang Heng mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Qiao Bai kemudian menceritakan semua yang terjadi pada Jiang Heng secara rinci, tanpa melewatkan detail apapun. Saat mendengarkan deskripsi Qiao Bai, wajah Jiang Heng berangsur-angsur berkerut, wajahnya berkerut, alisnya bertaut erat, terutama setelah mendengar bahwa memasuki altar akan menjadi bunuh diri jika persyaratannya tidak terpenuhi. Jiang Heng tiba-tiba berdiri. Berani sekali kau. Jiang Heng melotot ke arah Qiao Bai. Segera setelah itu, Jiang Heng mengalihkan pandangannya dari Qiao Bai ke Fu Wenxing dan Lan Fengling. Fu Tianguang. Fu Tianguang lebih muda. Usianya hampir sama dengan Qiao Bai. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa menyalahkan anak. Tapi Fu Wenxing dan Lan Fengling berbeda. Mengesampingkan fakta bahwa kalian sudah senior,
Haruskah kita mengirim seorang anak muda untuk mengambil risiko? Jiang Hang menggertakkan giginya. Suaranya dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kau bisa mempercayai kata-kata makhluk gaib yang aneh? Bahkan anak-anak tahu bahwa jika Anda bertemu orang asing di jalan, Anda tidak boleh mempercayai apa yang mereka katakan. Apa yang kamu pikirkan? Saat berbicara, Jiang Hang membanting tangannya ke meja di depannya, menimbulkan suara keras. Bahkan Fu Wenxing yang tak kenal takut pun tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan leher dan menundukkan kepala saat melihat Jiang Hang yang murka, tak berani menatap langsung ke mata Jiang Hang yang marah. Bluebell mencoba batuk 2 kali untuk menutupi masalahnya. Disayangkan, Jiang Hang sekilas melihat niatnya dan tidak memberinya kesempatan. Sebaliknya, ia memelototinya dengan tajam. Diam, ini bukan sesuatu yang bisa Anda abaikan begitu saja. Anda harus sepenuhnya menyadari bahaya yang terlibat. Makhluk yang luar biasa, itu makhluk yang luar biasa. Sinonim dari bahaya, memahami. Jiang Hang melontarkan serangkaian kata-kata, tidak memberi kesempatan pada Lan Fengling dan yang lainnya untuk berbicara. Fu Tianguang, yang selamat sementara dan tidak terpengaruh, menatap Qiao Bai dengan pandangan memohon. Fu Tianguang, Qiao Bai, wanita ini mengerikan. Haruskah kita mengatakan sesuatu untuk menyelamatkan Nona Lan? Apa? Dan saudaranya, tertawa terbahak-bahak. Fu Tianguang menganggap kata-kata Jiang Hang cukup bagus. Qiao Bai, dia benar-benar menyaksikan persaudaraan ini. Begitu rapuh dan rentan. Yah, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka untuk ini. Xiao Fu dan aku. Qiao Bai belum selesai berbicara ketika Jiang Hang mengalihkan pandangannya dan dia menutup mulutnya tanpa suara. Qiao Bai membuat gerakan menutup mulutnya secara manual. Kebaikan, dia menemukan jawabannya. Jiang Hang benar-benar marah sekarang. Jadi sebaiknya jangan memprovokasi dia saat ini. Melihat gerakan Qiao Bai yang tiba-tiba, seperti siput yang masuk ke cangkangnya, kemarahan Jiang Hang yang bercampur dengan rasa takut yang masih ada akhirnya sedikit mereda. Dia menghembuskan napas panjang dari dadanya. Cobalah membuat suara Anda terdengar setenang mungkin. Aku tidak bermaksud memamerkan kewibawaanku atau semacamnya. Aku hanya ingin kamu sadar, ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Lagi pula, kalian berdua seharusnya senior yang berpengalaman. Bagaimana mungkin kalian bisa membuat kesalahan yang begitu keterlaluan? Jiang Hang terdiam sejenak, tetapi tetap mengucapkan 2 kata itu. Kesalahan. Penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8. Penjinak binatang tingkat ke-7. Masing-masing dari mereka memiliki pengalaman puluhan tahun dalam melawan makhluk luar biasa. Bahkan jika makhluk gaib itu, yang sebenarnya lumpur hitam, mengaku sebagai naga laut dan tampak seperti unicorn dan My Little Pony, dan bertindak baik, lalu kenapa? Perbedaan antara makhluk luar biasa dan hewan peliharaan, itu seperti perbedaan antara kucing liar dan kucing peliharaan. Sampai Anda memiliki kekuatan penuh untuk menaklukkan, membawa pulang, dan menjinakkan kucing liar, Anda tidak boleh lengah saat berinteraksi dengan kucing liar. Dan bahkan jika Anda sudah sepenuhnya siap, ada pula kucing liar yang terlahir merindukan alam liar dan sama sekali tidak dapat dijinakkan. Lebih-lebih lagi, saat itu, Qiao Bai dan kelompoknya berada di kubu orang lain. Bagaimana cara menjinakkan kucing liar di habitatnya? Jiang Hang benar-benar ingin tertawa dingin. Tidak, apa yang dipikirkan orang-orang ini? Lan Fengling mengusap dahinya kesakitan. Menyadari ada sesuatu yang salah setelah mendengar kata-kata Jiang Hang. Karena sebelumnya dia tidak pernah berpikir ada yang salah. Jangan bilang, seharusnya kau tidak memberitahuku. Lan Fengling menempelkan satu tangan ke dahinya dan mengusap dahinya dengan tangan lainnya. Mengapa saya tidak menganggap saran Profesor Qiao Bai terlalu gegabah saat itu? Bukan saja aku tidak menghentikannya, aku malah menyetujuinya. Lan Fengling meninggikan suaranya di akhir. Ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang mereka pikirkan saat itu. Lan Fengling tiba-tiba mendongak, membuka matanya, dan menatap Fu Wenxing di sampingnya. Tidak, apa kau tidak punya pikiran saat itu? Tidakkah kau pikir ada yang salah dengan pikiranmu saat itu? Fu Wenxing mengerjap, tampak bingung dan heran.
Sementara Lan Fengling dan Jiang Heng menatapnya bersamaan. Apakah ada masalah? Fu Wenxing menggaruk kepalanya. Tapi mengingat situasinya, Profesor Qiao Bai yang turun adalah pilihan yang paling tepat. Hewan peliharaannya sempurna. Apakah ada masalah? Fu Wenxing memilah logikanya sendiri. Akhirnya, karena merasa semuanya masuk akal, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihat adanya masalah dengan logika sebelum dan sesudahnya. Lonceng biru. Lan Fengling menyeka wajahnya dan menoleh ke Jiang Heng tanpa daya. Sumpah, aku tidak mengada-ada. Tapi aku benar-benar merasa otakku dipengaruhi oleh suatu kekuatan tak dikenal di lingkungan itu. Kalau saya bersikap rasional, saya tidak akan pernah menyetujui hal yang keterlaluan seperti itu. Profesor Qiao Bai. Lan Fengling terdiam sejenak. Biasanya, kita harus bertanggung jawab melindungi Profesor Qiao Bai. Tidak membiarkannya menghadapi bahaya, dan tidak merasa ada yang salah dengan keputusan ini. Itu bisa jadi medan magnet. Itu bisa jadi sesuatu yang lain sama sekali. Tetapi sesuatu pasti telah memengaruhinya. Setelah mendengarkan tuduhan Jiang Heng, Lan Fengling tidak marah. Sebaliknya, ia mulai merenungkan dirinya sendiri. Melihat ini, Jiang Heng menghela napas panjang lagi, dan tampak lebih tenang. Dia duduk. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja tanpa sadar. Situasi yang Anda gambarkan. Jiang Heng terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan. Sulit untuk dinilai. Lagi pula, memang ada makhluk luar biasa yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pikiran dan kehendak seseorang. Bluebell mendesah. Tidak, nilainya kira-kira sama dengan 0. Alasan mereka tidak langsung mengatur ulang ke 0 adalah karena mereka tidak dapat memverifikasinya sepenuhnya. Jadi mereka hanya dapat mempertahankan sikap skeptis. Jiang Heng dan Lan Fengling saling bertukar pandang. Keduanya melihat kesungguhan yang sama di mata masing-masing. Fu Wenxing yang berdiri di sampingnya. Mengapa dia merasa seperti dikucilkan? Qiao Bai menyentuh dagunya. Berpikir sejenak. Dan akhirnya menatap Jiang Heng. Suaranya mengandung ketenangan dan ketenteraman yang tak terlukiskan. Kedengarannya seperti kilas balik sekarang. Tetapi pada saat itu, membiarkan saya terpuruk adalah semacam liku takdir. Baik saudara Fu maupun Fengling tidak melakukannya dengan sengaja. Aku sudah memberikan alasanku dan menunjukkan kemampuanku. Jadi bukankah wajar jika mereka setuju untuk membiarkanku pergi? Qiao Bai mengangkat bahu. Itu sebuah tim. Loh, biarkan kekuatan kita berbicara sendiri. Bukan usia. Jiang Heng. Qiao Bai melanjutkan. Jika bukan aku yang jatuh saat itu, sulit untuk mengatakannya. Qiao Bai memandang Lan Fengling dan Fu Wenxing. Dia pun tidak yakin. Salah satu dari mereka adalah penjinak binatang tingkat 7. Dan yang lainnya adalah penjinak binatang tingkat 8 Raja Surgawi. Mungkinkah mereka lengah dan kehilangan nyawa di lingkungan seperti itu? Dilihat dari kekuatannya, tampaknya tidak pasti. Asumsinya adalah mereka tidak waspada. Kedua, ia merasa bahwa dengan kekuatan dan pengalamannya sendiri, kemungkinan kegagalannya sangat kecil. Oleh karena itu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa rute langsung akan gagal. Pasti tidak akan ada masalah. Fu Wenxing menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Membiarkannya jatuh dan terbakar. Tidak. Itu sungguh mustahil. Mata Fu Wenxing dipenuhi keyakinan terhadap kemampuannya. Sebelum Jiang Heng dapat meredam kegembiraannya, Fu Wenxing berhenti sejenak, mengelus dagunya seolah tengah berpikir, lalu berbicara. Namun, cedera bukan hal yang mustahil. Aku mungkin akan mengalami cedera, kan? Jika memang begitu, maka kita tetap harus berterima kasih kepada Profesor Qiao Bai. Fu Wenxing tersenyum lebar dan mengacungkan jempol pada Qiao Bai, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Qiao Bai, baiklah, aku akan menerimanya. Qiao Bai mengangguk dengan tenang. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama Fu Wenxing, Qiao Bai mulai mengenalnya sedikit lebih baik. Kebaikan, selama Qiao Bai tidak merasa malu, tidak ada masalah. Lan Fengling berdiri di samping, memperhatikan kedua orang itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Fu Wenxing memiliki keyakinan itu. Apakah dia memilikinya? Sulit untuk mengatakan hal mengenai bunga Bluebell.
Penjinak binatang tingkat 7. 6 hewan peliharaan. Naga api Yeager adalah kartu asnya. Hewan peliharaan lainnya juga cukup kuat. Namun, ketika dihadapkan dengan altar yang tak dikenal dan tindakan yang mematikan, Blue Wind Chime mendesah. Mendesah dengan panik. Itu benar-benar hanya keberuntungan. Lan Fengling menatap Qiao Bai dengan penuh rasa terima kasih. Melihat Lan Fengling akhirnya menyadari apa yang terjadi dan mulai merasa takut, Jiang Heng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Bagaimanapun, kenyataan bahwa kalian semua kembali dengan selamat tanpa seorang pun hilang adalah hal yang luar biasa dan beruntung. Lihat siapa keempat orang ini. Seorang mahasiswa terbaik di Departemen Tempur Universitas Yulong. Lahir dalam keluarga penjinak binatang. Dengan kakak laki-laki yang kuat. Dan dirinya sendiri adalah penjinak binatang tingkat 7 yang sangat kuat. Hanya ada 7 penjinak binatang Raja Surgawi tingkat 8 di seluruh negeri. Apa yang tampak seperti binatang peliharaan penelitian evolusi tingkat 2 biasa sebenarnya adalah Qiao Bai, jenius termuda di bidang ini. Dan, jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, akan menjadi harta nasional masa depan. Di antara mereka, identitas Fu Tianguang tampak agak biasa pada pandangan pertama. Fu Tianguang, terima kasih banyak atas pujian itu. Bab 318 Pria Beruntung. Ini pertanyaan filosofis. Jadi, apa saja persyaratan untuk altar itu? Jiang Heng tampak teringat sesuatu. Menatap Qiao Bai. Dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Qiao Bai menjelaskannya lebih rinci. Sebelum dia sempat sampai pada titik itu, Jiang Heng memotongnya. Jadi dia masih tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Qiao Bai yang awalnya berencana untuk mengemukakan hal ini, tiba-tiba ragu setelah ditatap oleh Jiang Heng. Kebaikan, melihat Qiao Bai terdiam, Jiang Heng berkedip. Apakah ada sesuatu yang tidak pantas untuk dikatakan? Saat Jiang Heng berbicara, ekspresinya berubah serius. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Jika itu semacam keterampilan unik, tidak apa-apa jika aku tidak bisa memberitahumu. Saya akan menyebutkannya di laporan berikutnya. Qiao Bai melambaikan tangannya. Tidak. Kebaikan. Ubur-ubur racun kotak. Yang berhasil memasuki altar dengan aman dan lancar adalah ubur-ubur kotak bermutasi khusus. Qiao Bai memikirkannya sejenak lalu mengatakannya. Yang lainnya sudah mengetahui spesies sebenarnya dari ubur-ubur kecil itu saat mereka berada di alam rahasia kecil itu. Masalah ini tidak dapat disembunyikan. Selain itu, Qiao Bai tidak lagi berniat merahasiakannya. Bukan berarti salah untuk mengatakannya. Oh, jadi itu sekotak air bunga beracun. Jiang Heng mengangguk dengan tenang, seolah mengulangi kata-kata Qiao Bai dengan sangat tenang. Saat mereka berbicara, Jiang Heng menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang baru saja dikatakan Qiao Bai? Nama apa yang diucapkan Qiao Bai? Jiang Heng dan Qiao Bai saling memandang. Qiao Bai tersenyum. Anda dengar benar. Itu ubur-ubur racun kotak. Mau lihat, bentuk mutasinya sangat lucu. Sambil berbicara, Qiao Bai memberi isyarat seolah hendak melepaskan ubur-ubur kecil itu. Jiang Heng tersentak bangun. Pikirannya yang tadinya linglung, kini tersadar kembali ke kenyataan. Terjaga sepenuhnya. Kita harus tetap terjaga. Itu ubur-ubur kotak. Spesies biologis luar biasa yang tidak pernah mampu mencapai alam manapun milik umat manusia. Kepalaku. Sakit sekali. Jiang Heng mengangkat tangannya dan memeluk kepalanya dengan tatapan linglung. Ekspresinya tampak agak linglung dan bingung. Otak sedang menerima informasi. Otak sedang memproses informasi. Otak tidak dapat memprosesnya. Cepunya rusak. Tenang. Melihat kepala Jiang Heng hampir meledak, Qiao Bai segera memberinya segelas air. Minumlah air. Jernihkan pikiranmu. Dan tenangkan dirimu. Qiao Bai berkata dengan penuh perhatian. Jiang Heng mengambil cangkir dan secara mekanis mengulangi tindakan minum air. Saya tidak tahu apakah itu karena proses air yang mengalir ke mulut, ke tenggorokan, dan akhirnya ke perut sangat terapeutik dan menenangkan pikiran dan tubuh. Jiang Heng akhirnya pulih dari keterkejutannya. Ubur-ubur racun kotak, rumput. Kapan kau membuat kontrak dengan benda ini? Dengan orang sebesar ini? Melihat Qiao Bai, Jiang Heng benar-benar bingung. Ini tidak benar. Kapan Qiao Bai mengunjungi lembah sungai Henyang?
Jika dia tidak ada di sana, dari mana Qiao Bai mendapatkan ubur-ubur bunga racun kotak? Mungkinkah ini saatnya kita pergi ke laut dalam kristal Azure? Itu juga tidak benar. Tidak ada makhluk luar biasa seperti ubur-ubur racun kotak di laut pedalaman. Jika tidak, bagaimana penduduk laut pedalaman akan terus menjalani kehidupannya? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Tidak bercanda. Jiang Hang menelusuri seluruh alur waktu Qiao Bai, tetapi masih tidak dapat mengingat kapan Qiao Bai memiliki kesempatan untuk menantang ubur-ubur bunga racun kotak. Jiang Hang, seperti yang diharapkan dari Profesor Qiao Bai, seorang pria misterius, seorang pria. Qiao Bai, meskipun Jiang Hang tidak mengatakan apa-apa, Qiao Bai masih merasa bahwa dia dapat melihat segalanya di mata Jiang Hang. Dia pasti membayangkan drama mini yang tak terhitung jumlahnya terjadi dalam pikirannya. Qiao Bai menggerakkan bibirnya. Ekspresinya tampak tidak berdaya. Jiang Hang terkekeh pada Qiao Bai. Saya tidak membuat asumsi apapun. Saya sama sekali tidak membayangkan adanya alur cerita yang aneh atau ganjil. Dia mengumpat. Saya merasa Liga mengenal saya terlalu baik, kata Qiao Bai lirih. Namun, Qiao Bai hanya mengatakannya dengan santai. Selama Anda hidup di tanah negara ini, masa lalu tidak akan pernah bisa ditutupi sepenuhnya. Wajar jika Jiang Hang mengetahui sebagian besar pengalaman Qiao Bai. Qiao Bai melewatkan topik tersebut. Itu bukan laut dalam kristal biru. Mereka bahkan tidak bertemu di pantai. Saya bertemu dengannya di panti asuhan. Qiao Bai memberikan jawaban yang tidak pernah diduga Jiang Hang. Jiang Hang mengetik tanda tanya dalam diam. Bukan hanya Qiao Bai, bahkan Lan Fengling dan saudara-saudara Fu memandang Qiao Bai dengan kekaguman dan keterkejutan yang tak terlukiskan. Qiao Bai berhenti sejenak. Dia masih bisa memahami keterkejutannya. Namun, apa sebenarnya kekaguman ini? Mungkinkah dia salah membacanya? Qiao Bai memeriksanya lagi dengan saksama dan menjadi semakin yakin. Kebaikan, itu jelas merupakan ekspresi kekaguman. Dan itu bukan hanya satu orang. Fu Wenxing dan Fu Tianguang menatapnya dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di mata mereka. Qiao Bai, apa ini, saudara? Entah kenapa sinkron di tempat yang tidak perlu. Qiao Bai tidak berniat berspekulasi tentang pikiran mereka atau memahami mengapa mereka begitu terkejut. Jangan mencoba menganalisis beberapa sirkuit otak yang aneh. Percayakah kau kalau kukatakan itu kebetulan? Qiao Bai mengusap dahinya, mengingat situasi saat itu. Itu benar-benar hanya bisa digambarkan sebagai takdir. Qiao Bai secara singkat menceritakan perjalanannya kembali ke panti asuhan selama tahun baru Imlek. Keputusan untuk kembali ke panti asuhan adalah impulsif. Keputusan anak-anak untuk membawanya menemui sahabatnya juga tidak disengaja. Satu-satunya hal yang tampaknya terjadi adalah bahwa Qiao Bai terlalu impulsif dalam mengontrak ubur-ubur kecil. Dengan santai mengontrak hewan peliharaan yang spesies, kekuatan, dan potensi masa depannya tidak diketahui. Namun sekarang tampaknya luar biasa, sungguh luar biasa. Suara Jiang Hang sedikit tercekat saat mendengar kata-kata Qiao Bai, dan matanya dipenuhi rasa iri saat menatap Qiao Bai. Ubur-ubur racun kotak. Saya dengan mudah mendapatkan ubur-ubur racun kotak melalui kontrak. Saya bertanya pada Anda, siapa yang akan percaya ini jika dikatakan dengan lantang? Jika Qiao Bai tidak duduk tepat di depannya, dan jika tidak ada 3 orang lain yang bertindak sebagai saksi untuk Qiao Bai, ditambah fakta bahwa pertemuan dan pengalamannya di alam rahasia benar-benar terlalu keterlaluan. Jiang Hang hampir tidak yakin dengan apa yang dikatakan Qiao Bai. Mustahil. Nama, ubur-ubur bunga racun kotak, sungguh bergema. Petik 2 titik. Apa yang kau pikirkan saat itu? Jiang Hang akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya, untuk mengontrak makhluk gaib dari spesies tak dikenal, yang tampaknya begitu lemah hingga bahkan memakan dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar tidak beramal? Qiao Bai mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, apakah kau lupa dengan kemampuan bawaanku? Saya memiliki indera keenam yang sangat baik, seperti yang kau katakan. Meskipun aku tidak tahu persis apa yang terjadi pada ubur-ubur kecil itu saat itu, aku punya firasat bahwa ubur-ubur itu pasti sangat kuat. Jiang Hang ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi kemudian berhenti. Qiao Bai berhasil meredakan pertanyaan Jiang Hang yang tersisa. Penuh kebencian.
Awalnya dia ingin belajar lebih banyak dari Qiao Bai, berharap dia mungkin memiliki kesempatan untuk menemukan barang murah di masa mendatang. Jiang Heng, orang Eropa sialan. Orang Eropa yang beruntung. Mereka, yang sial maupun yang beruntung, ditakdirkan untuk menjadi musuh. Qiao Bai tetap diam. Kebaikan, orang yang paling beruntung. Itu juga bagus. Dia menyukai nama panggilan ini. Untungnya, Jiang Heng masih memiliki beberapa kemampuan untuk menyesuaikan diri. Apakah ini keberuntungan legendaris dari orang terpilih? Namun, Fu Tianguang, yang berdiri di samping, tidak menyadarinya. Matanya praktis merah karena cemburu saat dia menatap Qiao Bai, hampir berubah menjadi mata saringan. Versi fisik asli dari saringan. Bluebell menambah bahan bakar ke dalam api. Mereka mengatakan bahwa ketika Tuhan menutup jendela, dia selalu membiarkan pintu terbuka untukmu. Tetapi mengapa bagi sebagian orang, Tuhan membukakan jendela dan pintu bagi mereka? Dan bahkan mencopot atap bagi mereka? Saya tidak mengerti. Fu Tianguang mengangguk dengan panik. Saya tidak bisa memahaminya. Keduanya berseru serempak. Orang yang sangat beruntung. Qiao Bai dengan tenang terbatuk 2 kali. Berdeham. Lalu menekan tangannya ke bawah. Terima kasih atas pujiannya. Kalian membuatku tersanjung. Fu Tianguang dan Lan Fengling. Ini sarkastis dan sarkastis. Tidakkah kamu mengerti? Itu bukan pujian. Hahaha. Fu Wenxing tertawa terbahak-bahak. Keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Profesor Qiao Bai sungguh luar biasa. Keberuntunganku juga lumayan. Begitulah caraku bertemu Hikaru. Bibir Qiao Bai berkedut lagi. Ada yang tampak aneh. Bukan. Qiao Bai teringat bahwa Fu Wenxing telah memberi julukan pada Ksatria Naga Tahun Cahaya. Entah si merah kecil atau semacamnya. Apakah ini benar-benar nama panggilan yang bisa dibuang begitu saja? Sudahlah. Selama Fu Wenxing dan Guang Nianlongqi dapat saling memahami, mengapa dia, sebagai orang luar, harus begitu khawatir? Itu tidak perlu. Petik 2 titik. Singkatnya, begitulah aku bertemu ubur-ubur kecil itu. Qiao Bai segera menyelesaikan ceritanya tentang pertemuannya dengan ubur-ubur kecil itu di panti asuhan. Saat itu hanya firasat saja, dan saya juga ingin membantu ubur-ubur kecil itu. Jadi saya membuat kontrak dengannya. Kalau tidak, aku sama sekali tidak punya rencana untuk memelihara binatang peliharaan dalam waktu dekat. Jiang Heng segera mengerti apa yang dimaksud Qiao Bai. Sungguh, jika kita kembali ke garis waktu ini, Qiao Bai seharusnya sudah mengontrak 3 binatang peliharaan saat itu. Gagak kecil, kartu truf Qiao Bai, kucing naga, meski penampilannya aneh, kekuatannya tidak lemah. Hadiah yang menang adalah telur hewan peliharaan, seekor ular putih kecil. Baik melatih es dan cat dragon atau membesarkan Little White Snake, Qiao Bai perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Ingin mengontrak binatang peliharaan, Qiao Bai memang jenius. Tapi sehari cuma 24 jam. Dia tidak bisa mengubah 1 jam menjadi 2 jam atau mengubah harinya menjadi 48 jam. Dalam waktu yang terbatas, hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan Qiao Bai. Kamu pasti juga mengalami masa-masa sulit saat itu, kata Jiang Heng, sambil menatap Qiao Bai dengan pandangan penuh pengertian dan simpati. Qiao Bai tersenyum dan berkata, memang agak melelahkan, tapi tidak sepenuhnya tidak bisa diterima. Itu juga tantangan bagi saya. Qiao Bai tersenyum saat berbicara, tertawa terbahak-bahak. Qiao Bai bingung harus berkata apa. Saat itu, masalah datu bukanlah waktu, melainkan bagaimana memberi makan bayi ubur-ubur. Memberi makan hewan peliharaan dengan bakat, kerakusan, adalah tugas yang sangat sulit. Untung, ubur-ubur kini memiliki perlengkapan istimewanya sendiri, mutiara Fata Morgana. Dapat dilihat dengan mata telanjang. Sesuatu seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Qiao Bai akhirnya bisa bersantai. Tidak perlu khawatir tentang persediaan makanan ubur-ubur kecil setelah berevolusi. Setelah menjelaskan asal-usul ubur-ubur kecil itu, Qiao Bai terus menceritakan kejadian-kejadian berikutnya. Namun, mengenai mutiara Fata Morgana, Qiao Bai tidak menyembunyikan apapun saat dia menyebutkan mutiara Fata Morgana. Dia menatap Jiang Heng. Mereka dimakan ubur-ubur kecil. Mereka hilang. Qiao Bai merentangkan tangannya.
Dia bertingkah seperti seorang bujangan. Intinya sama. Jangan tanyakan hal itu padanya. Tidak. Sungguh tidak ada. Jiang Hang melirik Qiao Bai tanpa daya. Apakah kita terlihat seperti orang-orang seperti itu? Sekalipun itu sesuatu yang ditemukan oleh penjinak binatang lain dalam penjelajahan mereka sendiri, aliansi tidak akan mengatakan apapun. Berdagang dan sebagainya adalah pilihan kalian sendiri. Meskipun Fata Morgana terdengar ajaib, tetapi Jiang Hang benar-benar tidak punya ide. Orang lain yang mungkin punya ide serupa mendesah. Lagi pula, mereka tidak tahu benda ini ada. Simpan saja dalam kegelapan. Qiao Bai tersenyum. Dalam perjalanannya, Lan Fengling dan Fu Tianguang memberikan banyak bantuan. Namun, Qiao Bai masih menyembunyikan banyak detail percakapannya dengan ubur-ubur bunga beracun tingkat 8. Ngomong-ngomong soal itu, ekspresi Qiao Bai menjadi jauh lebih serius. Alasan utama saya datang ke Star City adalah untuk berbicara langsung dengan Anda tentang masalah ini. Bahwa lumpur hitam, mutan itu, adalah makhluk supernatural dengan kemampuan parasit. Ini benar-benar berbeda dari parasitisme serangga. Menyerang tubuh makhluk luar biasa. Secara perlahan, sedikit demi sedikit, ia memengaruhi hakikat makhluk luar biasa. Mereka benar-benar melubangi makhluk luar biasa itu dari dalam keluar, mengubahnya menjadi sesuatu yang mengenakan kulit makhluk itu tetapi sebenarnya penuh dengan lumpur hitam di dalamnya. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah cara berpikir pihak lain dan keterampilan yang dapat mereka gunakan sepenuhnya diwarisi dari makhluk luar biasa itu sendiri. Daripada dipengaruhi dan dikendalikan oleh spesies lain. Cegukan, mendengar ini. Fu Tianguang tak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan cegukan besar. Seluruh tubuhnya gemetar. Aku, cegukan, cegukan, berhenti. Mata Fu Tianguang dipenuhi air mata. Penuh kebencian, reputasinya dipertaruhkan. Semuanya hilang. Mengapa saya tidak bisa berhenti cegukan? Lan Fengling dan Jiang Hang tidak bisa menahan tawa. Fu Wensing tertawa terbahak-bahak dan bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan video Fu Tianguang. Akhirnya, Qiao Bai membawakan Fu Tianguang segelas air. Dan baru setelah menahan air di mulutnya, Fu Tianguang akhirnya berhenti cegukan. Sialan, Qiao Bai itu saudara kandungku, kan? Aku ingin kakak laki-laki yang lain. Penuh kebencian, Fu Tianguang terus menggumamkan keluhan. Sebelum Fu Wensing sempat bicara, Lan Fengling melirik Fu Tianguang dan berkata, kau bermimpi. Aku yakin kakakmu menginginkan adik laki-laki seperti Profesor Qiao Bai. Fu Wensing menyeringai dan mengacungkan jempol. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi sepertinya saya sudah mengatakan semuanya. Berhentilah bermimpi. Blue Wind Chime menyilangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu cegukan terus-menerus? Fu Tianguang menelan air yang dipegangnya.